ingin mendiskusikan tentang pengolahan kakao. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan mendiskusikan bagaimana cara pengolahan buah kakao yang baik dan benar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahap pengolahan buah kakao, terlebih dahulu kita masuk ke dalam tahap sortasi buah kakao. Dalam tahap sortasi buah kakao, apa sih Bu tujuan dari sortasi itu, dan buah seperti apa yang baik kita gunakan untuk mengelolanya? Nah, di dalam sortasi buah kakao akan terjadi pengelompokan buah kakao. Nah, di sini akan terpisah antara buah kakao kecil, buah kakao sedang, dan buah kakao yang besar. Nah, dalam sortasi buah kakao ini juga akan terjadi perpisahan buah kakao dengan kotoran-kotoran yang ada. Gitu. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai pengolahan biji kakao. Baik Pak, apakah sebelum pengolahan biji kakao dilakukan fermentasi terlebih dahulu? Ya, itu dalam pengolahan biji kakao tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu adalah proses fermentasi. Fermentasinya dilakukan berapa hari Pak? Kalau untuk proses fermentasi itu biasanya dilakukan selama 5-7 hari dan dilakukan pembalikan itu sebanyak 2 kali dan 2 hari sekali. Kemudian setelah proses fermentasi itu ada namanya proses pencucian. Sebelum pengeringan itu ada proses pencucian biji kakao di mana dengan tujuan untuk memisahkan kulit ari dan sisa-sisa kulit ari dari biji kakao yang masih menempel. Kemudian selanjutnya itu setelah proses pencucian itu dilakukan namanya proses pengeringan. Setelah proses pengeringan itu biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar air sebanyak 5-7% lah. Biar apa? Biar dalam proses penyimpanannya itu bisa produk pengolahannya hasil kakao itu bisa bertahan lama. Kemudian setelah proses pengeringan itu ada namanya proses tempering biji kakao atau penyesuaian suhu antara biji kakao dengan suhu udara. Itu biasanya dilakukan sekitar 15 jam lah minimalnya, maksimalnya. Jadi setelah dilakukan proses tempering biji, itu baru kemudian biji kakao bisa disimpan untuk kemudian diolah dalam proses selanjutnya gitu. Mungkin itulah tahap-tahap dalam melakukan pengolahan biji kakao. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, dan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan penjelasannya tentang pengolahan biji kakao yang baik dan benar. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dari biji kakao menjadi bubuk coklat. Yang pertama yaitu mesin sangrai. Mesin sangrai ini berfungsi untuk pembentukan cita rasa, aroma, dan warna pada biji kakao. Dan di sini mesin ini bisa mengurangi kadar airnya dan bisa membunuh mikroorganisme yang terdapat pada biji kakao. Dan yang kedua, mesin deseler. Mesin ini berfungsi sebagai memecahkan kulit dan memisahkan biji kakao. Yang ketiga yaitu mesin pemasta kasar. Mesin ini berfungsi sebagai untuk memecahkan biji kakao menjadi lunak berbentuk pasta dan bisa mempermudah untuk proses penghalusan. Yang keempat yaitu mesin pengempang lemak coklat. Mesin ini berfungsi untuk mengurangi lemak yang terdapat pada coklat. Dan yang kelima, mesin cooking. Mesin ini berfungsi untuk menghaluskan coklat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam, mesin refiner. Mesin ini berfungsi untuk memperbaiki struktur penghalusan pada coklat supaya coklat tersebut memiliki tekstur yang lebih lembut. Yang ketujuh, mesin pengayak coklat, di mana mesin ini berfungsi untuk mengayak bubuk coklat supaya mendapatkan hasil yang seragam. Dan yang ke-8, mesin pencampur bubuk.
Mesin ini berfungsi mencampur bubuk coklat dengan ramuan yang lain sebelum diolah sesuai keinginan atau sesuai bentuk coklatnya. Dan demikianlah berbagai macam alat-alat proses pengolahan biji kakao menjadi bubuk coklat. Itulah hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.